Salve sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Tribus Rahmat PR Lentera Jiwa. Cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan tentang Tuhan ajari aku bersyukur. Sama saudara terkasih, seorang seniman Italia bernama Michelangelo Buonarroti mendapat perintah untuk membuat lukisan untuk gereja. Ia telah mencoba merombak lukisannya berulang kali. Namun, ia belum dapat menciptakan lukisan yang baik menurutnya. Suatu hari, ketika sedang berada di warung minuman, ia mendengar seorang laki-laki berkata kepadanya, pelayannya, "Anggur ini sudah asam, segeralah membuangnya." Maka pelayan itu pun memecahkan guci berisi anggur yang sudah asam tersebut, sehingga air anggur mengalir keluar dan terbuang. Segera pelayan itu membawa sebuah guci berisi anggur baru. Melihat itu, Michelangelo segera pulang ke rumah dan membuang lukisan-lukisannya yang lama, dan malam itu ia berhasil menciptakan sebuah lukisan baru yang sangat bagus. Sama saudara terkasih, terus memelihara sesuatu yang tidak baik di dalam hati dan pikiran akan merampas semua sukacita, peluang untuk maju dan hidup berkemenangan. Memang masing-masing kita pasti mempunyai pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Kita semua tidak terlepas dari dua sisi kehidupan, yaitu sisi suka dan sisi duka. Suka dan duka di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam bisnis dan pekerjaan, di dalam penderitaan karena sakit penyakit, di dalam menjalin hubungan dengan seseorang, bahkan di dalam pelayanan. Tentu saja sisi suka akan senantiasa menjadi kenangan manis yang dapat membuat wajah kita berseri-seri, bahkan tersenyum mengingatnya. Tetapi yang biasanya jadi masalah adalah sisi duka yang tidak jarang membuat kita sedih atau bahkan menyebabkan kita menyimpan dendam serta kepahitan yang tidak pernah hilang. Ada sebuah doa singkat yang cukup bagus. Tuhan, ajarilah aku bersyukur bukan hanya untuk banyak perkara-perkara besar yang Engkau kerjakan, tapi juga untuk jutaan perkara-perkara kecil yang Engkau kerjakan di dalam hidupku selama ini. Kejadian-kejadian yang menurut kita sangat menyakitkan tentunya tidak pernah terlepas dari kemahatauan Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8:28 berbunyi demikian. Jika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seseorang pernah berkata, waktu yang lalu tidak akan pernah sama dengan waktu yang akan datang. Apakah kita mengalami banyak kegagalan, kekalahan, dan pengalaman menyakitkan selama beberapa waktu ini? Bangkit dan bangunlah iman kita kembali. Taruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan dan lihat bagaimana Dia akan berkarya di dalam hidup kita. Buanglah anggur asam beserta kirbat lama itu dan milikilah anggur baru beserta kirbat baru yang telah tersedia bagi kita. Penginjil Matius bab 9 ayat 17 menasihati kita. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar kita sanggup untuk selalu bersyukur atas apa yang kita terima dari Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus, ajarilah kami agar berani untuk meninggalkan semua kegagalan dan kepahitan kami dan memulai sesuatu yang baru mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.